Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang menopause dini ketika berhenti menstruasi saat usia di bawah 40 tahun ya. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe dulu ya, like dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama Midlife. Nah, sahabat midlife, bunda semuanya, tahu nggak, menopause adalah fenomena berhentinya produksi hormon reproduksi perempuan, sehingga menyebabkan dia tidak lagi mengalami menstruasi. Nah, pada umumnya menopause itu terjadi saat usia 45 sampai 55 tahun ya. Seorang wanita dikatakan mengalami menopause dini jika sudah terjadi di usia masih kurang dari 40 tahun. Nah, berikut penjelasan seputar gejala, penyebab, hingga pengobatan rumahan menopause dini. Nah, Bunda, apa sih itu menopause dini? Nah, menopause dini adalah menopause yang terjadi pada usia 40 sampai 45 tahun ya Bunda. Nah, sementara itu ada juga yang dinamakan dengan menopause prematur, yaitu menopause yang terjadi sebelum wanita berusia 40 tahun ya. Nah, pada dasarnya sih Bunda, kedua kondisi ini memiliki penyebab yang sama ya, perbedaannya hanya terletak pada usia. Nah, wanita akan mengalami kondisi ini jika organ reproduksi sudah mengalami gangguan atau tidak dapat memproduksi hormon lagi. Nah, wanita yang baru menjalani operasi pengangkatan organ reproduksi biasanya juga akan langsung mengalami menopause ya. Nah, kemudian gejala dan tanda-tanda menopause dini yaitu lebih awal yang paling utama adalah tidak menstruasi dalam waktu yang lama ya. Nah, bisa 1 tahun, 3 kali, bahkan sampai 1 kali ya Bun. Nah, gejala menopause dini tidak berbeda dengan menopause yang sesuai dengan usianya seperti hot flash, berkeringat saat tidur, kemudian vagina kering, susah tidur ya, kemudian perasaan rasa cemas ya, kemudian penurunan gairah seks dan bermasalah dengan daya ingat dan konsentrasi. Nah, wanita yang mengalami menopause dini lebih beresiko terkena osteoporosis dan masalah kardiovaskuler ya. Nah, hal ini karena penurunan kadar hormon estrogen dalam tubuh mams. Nah, kemudian penyebabnya apa sih? Nah, penyebab menopause dini yang lebih awal ini bisa terjadi dengan sendirinya tanpa alasan yang pasti ya Bun. Nah, tapi beberapa kebiasaan buruk atau pemakaian obat-obatan dan pernah menjalani beberapa prosedur operasi juga bisa berpengaruh pada kondisi ini ya. Eh, Terus penyebabnya nih, penyebabnya apa sih? Nah, yang pertama itu merokok ya. Wanita yang aktif merokok memiliki kemungkinan 2 tahun lebih cepat mengalami menopause daripada wanita non-perokok. Bahkan wanita yang merokok secara aktif akan merasakan gejala menopause yang lebih parah daripada yang tidak merokok ya Bun. Nah, merokok dan asap rokok dapat memicu kerusakan ovarium karena efek antiestrogen pada rokok ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dapat menyebabkan gangguan produksi hormon estrogen ya. Nah, paparan yang lama dapat menyebabkan menopause lebih awal. Kemudian yang kedua nih, kemoterapi. Nah, salah satu efek samping kemoterapi adalah kerusakan pada ovarium dan dapat menyebabkan ovarium berhenti bekerja. Nah, kemoterapi berdampak pada perubahan siklus menstruasi yang bisa sementara atau selamanya. Nah, wanita juga bisa mengalami kesulitan untuk hamil ya. Nah, dampak kemoterapi terhadap kerusakan ovarium tergantung dengan frekuensi kemoterapi yang Bunda jalani ya. Nah, maka dari itu tidak semua kemoterapi menyebabkan menopause lebih awal.
Nah, semakin muda wanita menjalani kemoterapi, maka semakin kecil kemungkinan mengalami menopause ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, operasi pengangkatan ovarium ya. Nah, wanita yang menjalani operasi pengangkatan ovarium akan mengalami penurunan hormon yang sangat cepat dan merasakan gejala menopause ya. Nah, salah satunya kehilangan libido. Nah, selain itu, menstruasi juga akan berhenti setelah menjalani operasi pengangkatan ovarium. Nah, dengan kata lain, operasi menyebabkan menopause secara langsung ya. Kemudian yang keempat, nah, operasi pengangkatan uterus atau histerektomi. Histerektomi tidak akan menyebabkan menopause secara langsung karena dapat dokter lakukan tanpa pengangkatan ovarium ya. Tapi prosedur ini akan memberhentikan siklus menstruasi dan menyebabkan wanita tidak dapat hamil ya. Nah, jika dokter tidak mengangkat ovarium, nah Bunda tidak akan langsung mengalami menopause ya. Hal ini karena ovarium masih terus memproduksi hormon. Nah, menopause bisa terjadi setelah 1 atau 2 tahun setelah melakukan operasi ya. Kemudian yang kelima, nah masalah kesehatan lainnya. Selain efek dari prosedur operasi, masalah kesehatan lain juga bisa menyebabkan menopause lebih awal ya. Nah, beberapa masalah kesehatan penyebab menopause dini seperti faktor keturunan ya, kemudian gangguan kromosom seperti sindrom Turner ya, kemudian penyakit autoimun ya, HIV/AIDS, dan gangguan kelelahan kronis. Nah, jika Bunda memiliki salah satu atau beberapa gejala tersebut, nah, segera hubungi dokter ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendiagnosis menopause dini? Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya dan darah untuk membedakan menopause lebih awal dengan kehamilan atau penyakit tiroid ya. Nah, diagnosis juga dapat dokter lakukan dengan melakukan tes estradiol ya. Jika kadar estradiol kurang dari 30, hal ini menunjukkan Bunda dalam masa menopause. Nah, cara mendiagnosis yang paling penting adalah dengan mendeteksi kadar follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, hormon ini bekerja untuk memberi stimulasi pada ovarium agar memproduksi estrogen. Nah, jika kadar FSH tinggi atau lebih dari 40 per mililiter, nah biasanya ini menunjukkan Bunda sedang mengalami menopause ya. Kemudian pengobatannya untuk menopause dini nih, karena menopause dini lebih awal ya. Nah, terjadi karena ovarium berhenti bekerja dan tidak ada obat yang bisa membuatnya aktif kembali ya. Nah, walaupun tidak ada cara untuk mengatasi menopause dini, Bunda bisa melakukan perawatan diri pada fase ini ya. Nah, hal ini karena wanita yang mengalami menopause lebih awal memiliki periode pasca menopause yang lama. Nah, artinya apa? Artinya Bunda rentan mengalami masalah kesehatan seperti osteoporosis dan penyakit jantung ya. Nah, maka dari itu nih dokter biasanya akan menyarankan untuk menjalani beberapa hal nih biasanya ya. Di antaranya terapi hormon untuk menopause sampai usia 51 tahun ya. Nah, usia normal wanita mengalami menopause ya. Kemudian mengkonsumsi pil kontrasepsi atau KB yang mengandung estrogen dan progesteron. Kemudian mengkonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D ya. Nah, lalu selanjutnya hindari asap rokok ya Bunda, dan jika Bunda merokok sebaiknya berhenti ya. Nah, hal-hal tersebut berfungsi untuk mengurangi dan resiko osteoporosis serta penyakit jantung lebih cepat ya. Nah, kemudian cara mencegah menopause dini bagaimana sih? Nah, sejauh ini belum ada ya cara untuk mengatasi atau mencegah menopause dini, tapi Bunda bisa melakukan beberapa cara untuk mengurangi tingkat keparahan gejala menopause.
Nah, beberapa cara untuk mengurangi keparahan gejala menopause dini yaitu yang pertama senam Kegel ya. Nah, senam Kegel untuk menguatkan otot pelvis ya. Nah, kemudian berhenti merokok jika Bunda seorang perokok aktif nih ya. Selanjutnya, hindari konsumsi kafein seperti kopi dan teh agar tidur nyenyak, serta olahraga rutin, nah jalan santai atau jogging gitu ya. Nah, pada sebagian kasus, wanita yang mengalami menopause dini akan merasa sedih dan tidak bersemangat karena perubahan hormon nih, Bunda. Nah, coba Bunda lakukan berbagai aktivitas agar Bunda bisa lebih tenang dan nyaman ya. Nah, itulah penjelasan seputar menopause dini ketika berhenti menstruasi saat usia di bawah 40 tahun. Nah, jika Bunda ada pertanyaan, silahkan Bunda bisa berkomentar di kolom komentar ya, atau Bunda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.